Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inung Pusparani, NIM 2019-12-120. Saya dari kelas Akuntansi Manajemen D. Di sini saya akan memaparkan 3 bahasan, yaitu Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Income Smoothing. Langsung saja kita bahas bersama. Apa itu Good Corporate Governance? Good Corporate Governance kalau diartikan adalah tata pemerintahan yang baik. Namun, penjelasan yang lebih kompleks adalah Good Corporate Governance atau disingkat menjadi GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholders yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Prinsip Good Corporate Governance. 1. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas meliputi keuangan, administratif, dan kebijakan publik, hukum, serta politik. 2. Transparansi. Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan masyarakat terhadap akses informasi. 3. Responsibility. Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas atau pekerjaan, aturan serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan harus mampu dipertanggungjawabkan. 4. Independensi merupakan perusahaan harus memiliki batas kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai atau values yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan unique point di antara organisasi dan perusahaan lain sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis yang serupa. 5. Fairness. Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan, dan stakeholders lainnya. Yang menjadi cakupan GCG meliputi pemerintah, sektor swasta, dan rakyat. Pemerintah berfungsi membuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan, sedangkan sektor swasta berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Rakyat merupakan objek dan subjek berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintahan. Cakupan GCG dalam perusahaan meliputi hak para pemegang saham, peran para rakyat dan pihak yang berkepentingan, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait struktur dan operasi perusahaan, tanggung jawab oleh semua pihak. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan balance scorecard sebagai pendukung dalam penilaian kinerja dalam hal penyeimbangan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai suatu kesatuan dari strategi di masa mendatang. Manfaat Good Corporate Governance, yaitu diperoleh hasil yang intangible yang artinya peningkatan akuntabilitas, terciptanya keseimbangan dan daya tahan yang berkelanjutan. Struktur yang baik yang artinya mekanisme feedback untuk mengukur kinerja memungkinkan adanya check dan balance serta seimbang. Perbaikan pengelolaan yang artinya adanya rencana strategi korporasi serta pengendalian resiko. Kasus pengaruh prinsip-prinsip good governance terhadap tingkat kesehatan LPD pada LPD sekecamatan Abian Semal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kinerja keuangan.
Nyatanya ini diperkuat dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengawi, Kabupaten Badung. Penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Mengawi, Kabupaten Badung. Penjelasan mengenai kasus. Prinsip-prinsip responsibilitas adalah salah satu faktor pendorong tercapainya kinerja berbasis balance scorecard yang lebih baik. Oleh karena itu, sebaiknya LPD di Kabupaten Badung selalu menjaga dan menerapkan mutu penerapan prinsip responsibilitas tersebut. Responsibilitas merupakan prinsip GCP yang paling baik berpengaruh sehingga dapat dikatakan prinsip ini lebih dominan diperhatikan oleh LPD di Kabupaten Badung. Namun, ada baiknya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran perlu ditingkatkan penerapannya agar tercipta keseimbangan penerapan prinsip good corporate governance sehingga dapat meningkatkan kinerja berbasis balance scorecard. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility atau disingkat menjadi CSR adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan di mana perusahaan itu berada. Hubungan CSR dan GCG adalah prinsip responsibility mempunyai hubungan yang paling dekat dengan CSR. Prinsip ini memberikan penekanan yang lebih terhadap stakeholders perusahaan, sedangkan prinsip yang lain lebih fokus ke stakeholders dividen konsep. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam laporan tahunannya. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Pengungkapan CSR akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Manfaat bagi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan lain, membedakan perusahaan tersebut dengan kompetitornya, memberikan inovasi bagi perusahaan. Bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas yang bersifat sosial. Kasus dan analisisnya, PT Inco Tbk secara konsisten terus berupaya untuk maju sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, terutama untuk menghindari isu-isu maupun sentimen negatif dari masyarakat yang terkait dengan dampak negatif yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan. Dalam implementasinya, PT Inco Tbk melakukan kegiatan sosial diantaranya memberikan bantuan layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam jurnal yang tertera, memuat bahwa PT Inco Tbk melakukan kegiatan sosial untuk membangun citra perusahaan. Penelitian yang ketiga yaitu income smoothing. Apa itu income smoothing? Income smoothing atau perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan. Lalu apa tujuannya dilakukan income smoothing ini? Tujuannya yaitu memperoleh citra perusahaan, meningkatkan persepsi eksternal terhadap kemajuan manajemen, meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen, meningkatkan kepuasan realisasi bisnis. Alasan dilakukannya income smoothing adalah untuk mengurangi total pajak yang terutang, meningkatkan kepercayaan diri manajer, meningkatkan hubungan perusahaan, siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan. Faktor yang mendorong terjadinya income smoothing yaitu kompensasi bonus, kontrak utang, faktor politik, pengurangan pajak, penawaran saham perdana. Natural smooth atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan. Internationality being smoothed by management. Perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu
satu periode ke periode lainnya. Investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan internationally bank smooth by management. Kasus praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam laporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia, Bank Bukopin Tbk, pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Manajemen laba terjadi ketika para manajer mengatur pelaporan keuangan dengan mengelola transaksi sehingga mengubah laporan keuangan. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal ini tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba.